Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti dengan NIM 7211902 dari jurusan Akuntansi A19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja ya. Nah, yang pertama, apa yang disebut dengan pengambilan keputusan? Sistem informasi manajemen, jika diartikan secara sederhana, sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Kemudian, proses pembuatan keputusan dari pemecahan masalah dapat ditunjukkan dari perbedaan, yaitu dengan memberikan daftar langkah pemecahan masalah, memberikan dua kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, dan memberikan pendekatan sistem sebagai dasar untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Kemudian, pemecahan masalah dan membuat keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau dapat memberi manfaat. Pembuat keputusan yaitu tindakan memilih di antara alternatif solusi pemecahan masalah. Kemudian, fase pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perancangan. Kemudian yang ketiga, aktivitas pemilihan. Dan yang keempat adalah aktivitas pengajian. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir guna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem, hal diidentifikasi melalui elemen-elemen penting yang harus ada, yaitu aliran data, informasi, serta keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kemudian, pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu dengan deretan langkah-langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini menunjukkan model sistem untuk disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem dan model lingkungan yang digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Kemudian, membangun konsep. Di dalam membangun konsep ada yang namanya elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan yang paling baik. Seperti yang dicerminkan dalam kinerja sistem, standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika kedua keadaan ini berbeda, maka akan ada masalah yang harus dipecahkan. Perbedaan keadaan ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Kemudian, memilih solusi yang terbaik. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua adalah penilaian, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian yang ketiga adalah penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Kemudian, permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala adalah agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan masalah satu dengan suatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Contohnya adalah seorang manajer menghadapi gejala rendahnya keuntungan. Sesuatu telah menyebabkan keuntungan yang rendah. Masalahnya adalah penyebab dari keuntungan yang rendah. Kemudian, struktur permasalahan. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan contoh permasalahan yang dihadapi dengan baik oleh seorang manajer.
bahkan dengan model matematika yang disebut dengan economic ordered quantity dapat memberitahu bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah ini disebut dengan masalah terstruktur. Terdapat dua jenis masalah, yaitu masalah yang berstruktur dan masalah yang semi-struktur. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Dua profesor, J. Anthony Gordon dan Michael Scott Morton, mengemukakan klasifikasi masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen. Mereka menggunakan istilah-istilah yang disebut oleh Robert Anthony yang menyebutkan tingkat paling atas tingkat perencanaan strategis, tingkat tengah yaitu tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat yang paling rendah yaitu tingkat pengendalian operasional. Keduanya menggunakan sistem pendukung pengambilan keputusan untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian, permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entity. Manajemen menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Ada 4 jenis model, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Kemudian kelas model matematis yaitu model statis atau dinamis, model probabilitas, 3 model optimasi atau suboptimasi. Untuk lebih jelasnya ada di buku. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan permodelan. Yang pertama adalah proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kemampuan prediksi panjangan di masa yang akan datang. Permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajer lembar kerja elektronik. Belum adanya lembar kerja model matematika yang diprogram dalam pemrograman seperti Fortran atau APA yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Kemudian kecerdasan buatan. Dalam bentuk aslinya, GSS menekankan penggunaan permodelan matematika dan pengajuan permintaan ke basis data. Tidak lama kemudian, para perancang GSS mulai menyadari kebutuhan untuk penggabungannya dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Kemudian, ini adalah contoh dari model sistem pakar. Selanjutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, Group Discussion Support System, adalah sistem berbasis komputer yang membantu kelompok orang melakukan tugas untuk mencapai tujuannya dan memberikan antarmuka yang digunakan secara bersama. Istilah-istilah lain yang digunakan yang menggambarkan dalam aplikasi teknologi ke dalam situasi kelompok. Istilah lain adalah sistem pendukung kelompok, Group Support System, ada yang namanya Computer Support Comparative Group, dan Comparable Collaborative Group Support, dan masih banyak lagi. Kemudian, meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan yang dilihat oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gordy dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah seni struktur. Penuatan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik, sehingga para pemegang terus memikirkan fitur-fitur untuk ditambahkan. Thank you. Do you have any question? Bisa dicantumkan di kolom komentar. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.